Shalom, selamat pagi adik-adik. Kak Nita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di Sekolah Minggu Kreatif Blimbing. Kita bersama mau menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Yes. Adik-adik, kita bersama mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama supaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Yuk, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan juga tolong Kak Nita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama kembali akan memuji Tuhan dengan penuh semangat untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini adik-adik semua ya. Kita mau siapkan hati kita mau berjanji pada Tuhan, mau rajin untuk membaca firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sudah siap dengar firman Tuhan adik-adik? Yuk ambil sikap yang baik ya. Duduk perhatikan Kak Nita mau bercerita tentang firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik bisa ambil sikap yang baik dan duduk yang nyaman. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43 dan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik, Kak Anita mau tanya. Adik-adik pernah melihat enggak orang buta? Orang buta itu apa sih Kak Nita? Orang buta itu adalah orang yang tidak bisa
lihat. Biasanya kalau berjalan mereka memakai tongkat atau membawa anjing supaya bisa menunjukkan jalan ya. Jadi mereka bisa menggunakan tongkat atau anjing. Nah, sekarang Kak Nita ajak adik-adik, coba yuk adik-adik tutup matanya pakai tangannya, kedua tangannya menutup ke matanya. Nah, seperti gambar yang ada di layarnya adik-adik ini. Kira-kira gimana ya rasanya adik-adik? Gimana? Bisa melihat nggak adik-adik? Gelap ya? Bisa melihat di sekitarnya adik-adik? Tidak bisa. Semuanya sangat gelap. Bahkan kita tidak bisa melihat yang indah-indah. Seperti alam yang sudah diciptakan Tuhan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, sungai ya. Kita tidak bisa melihatnya. Bahkan benda-benda yang di sekitar kita pun tidak bisa kita lihat ketika adik-adik menutup mata tadi ya pakai dua tangan. Semuanya terasa sangat gelap. Jadi hitam semua ya. Tidak bisa kita melihat satu benda pun. Jadi terlihat sangat gelap dan hitam. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pagi hari ini bercerita tentang seorang bapak bernama Bartimeus. Siapa namanya adik-adik? Bapak Bartimeus. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Yeriko. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya masuk ke kota ini. Ada orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Bartimeus ini adalah bapak yang tidak bisa melihat, matanya buta tetapi dia bisa mendengar. Ketika ada orang banyak berjalan, dia bisa mendengar. Ada suara ramai apa ini? Ada sukacita apa ini? Gitu ya. Dia bertanya pada orang-orang yang lewat, ada apa ini? Ada apa? Gitu. Mereka menjawab, Yesus sedang lewat sini. Gitu. Wah, Bapak Bartimeus ini senang sekali ya. Dan dia mendengar ada langkah kaki yang mendekat, mulai dekat. Kemudian dia berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Dia dimarahi sama orang banyak adik-adik karena berisik ya. Diam, jangan berisik. Tetapi Bapak Bartimeus ini tetap berteriak keras, Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Dari agak kejauhan Tuhan Yesus mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Kemudian Tuhan Yesus meminta muridnya untuk bawalah orang itu kepadaku. Kemudian murid Tuhan Yesus membawa Bapak Bartimeus ini pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Bartimeus ini, Apa yang ingin aku ini perbuat untukmu? Kata Tuhan Yesus. Engkau ingin aku ini berbuat apa untuk kamu? Gitu ya, kata Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Bartimeus ini bilang, Yesus, aku ingin sekali bisa melihat. Kemudian Yesus bilang pada Bapak Bartimeus, melihatlah dan bukalah matamu, karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, benar adik-adik, mata Bapak Bartimeus bisa melihat banyak orang yang ada di situ, bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di depannya. Wah, Bapak Bartimeus ini sangat senang ya adik-adik ya, karena dia sudah bisa melihat lagi. Dia bersuka cita dan dia memuji Tuhan ya. Dia sangat sukacita dan menceritakan pada orang banyak yang ada di situ bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Seperti tadi yang adik-adik sudah lakukan, menutup mata, apa yang terjadi? Semuanya tidak terlihat ya.
Bapak Bartimius yang tadinya buta, tidak bisa melihat, semuanya gelap. Wah, semuanya terlihat hitam, gelap, tidak bisa melihat apa? Tadi yang indah-indah yang sudah Tuhan ciptakan ya. Tidak bisa melihat pohon, tidak bisa melihat hewan yang sudah diciptakan Tuhan, pemandangan yang indah. Semuanya tidak bisa dilihat oleh Bapak Bartimius tadi. Tetapi Tuhan sudah memberikan pemulihan. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Bartimius sehingga Bapak Bartimius ini bisa melihat. Tuhan mengasihi Bapak Bartimius karena Bapak Bartimius tadi beriman pada Tuhan sehingga mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Demikian juga adik-adik dan juga Kak Nita. Tuhan peduli dan mengasihi kita dalam situasi seperti apapun, seperti kondisi yang sekarang adik-adik alami. Tuhan selalu menjaga kita di tengah pandemi seperti ini. Tuhan selalu mengasihi dan peduli kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga apa? Memuji Tuhan ya, seperti Bapak Bartimius tadi. Memuji Tuhan karena Tuhan sudah peduli terhadap adik-adik dan juga Kak Nita. Mengasihi siapa? Adik-adik dan Kak Nita. Bahkan memperhatikan kita sampai hal terkecil. Ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik sedih. Dan Tuhan mengatakan sehelai rambutmu yang jatuh pun Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan begitu memperhatikan kita, begitu peduli kepada adik-adik dan juga kepada Kak Nita. Kita selalu bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh peduli dan mengasihi kita, seperti Tuhan juga mengasihi Bapak Bartimius tadi. Nah, itu cerita Kak Nita pagi hari ini. Kita bersama akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Yohanes. Kita akan bacakan sama-sama ya. Ayat hafalan kita ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bersama akan siapkan aktivitas pagi hari ini. Adik-adik bisa siapkan lembar aktivitas, minta tolong mama ya. Kita mau mengerjakan kabar baik yang ke-11, yaitu tentang Tuhan menyembuhkan siapa tadi? Bapak Bartimius. Adik-adik bisa tempel gambarnya sesuai dengan yang ada di gambar itu. Dan jangan lupa pasang juga tempel untuk kata-kata Yesus. Ya, adik-adik bisa tampil itu. Siapa tadi yang sudah memberikan kesembuhan untuk Bapak Bartimius? Yaitu Yesus. Adik-adik juga bisa kerjakan topeng ini ya adik-adik. Topeng ini pada yang ada garis-garis putus yang di mata, itu adik-adik bisa potong, minta tolong mama dilubangi di situ. Adik-adik bisa bedakan nanti yang ada lubangnya adik-adik pakai, adik-adik bisa melihat ya. Tetapi yang sebelahnya tidak ada lubangnya, adik-adik coba pakai. Adik-adik bisa melihat enggak? Ya, coba nanti dibuat ya. Terus nanti adik-adik bisa bedakan. Gimana sih kalau kita bisa melihat dan kita tidak bisa melihat. Dan kita patutnya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah selalu peduli dan mengasihi kita. Terima kasih, nanti dikumpulkan ya aktivitasnya. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik dan juga papa mama sekalian. Sampai jumpa lagi.